Dengan kita mengetahui data diri, satu ya, kita bisa memetakan kepribadian kita. Kita juga bisa memetakan kecerdasan kita. Kita juga bisa memetakan bakat dan minat kita. Bukan secara lokal, tapi secara holistik. Yang kedua, hidup kita menjadi terarah dan yang jelas bertujuan. Karena segala sesuatu yang dilakukan tanpa tujuan itu kan tidak akan baik, tidak efektif, tidak efisien. Yang ketiga, kita akan menemukan peran hidup yang menyenangkan. Peran hidupnya itu menyenangkan. Kan ada tuh orang ya, dia bekerja, tapi begitu hari Senin takut. Gitu. Ada kan yang begitu? Tetapi dia tetap bekerja di situ. Saya juga sering ya bicara dengan teman-teman yang sering mengkritik pemerintah karena gaji lambat naik. Ya saya bilang, Anda salah kamar. Kenapa jadi PNS? Kalau jadi orang, mau jadi orang kaya, Anda jangan PNS, jadi pengusaha. Tetapi udah salah kamar, tapi tetap gitu. Sehingga ketika besok menghadapi Sabtu Minggu senang sekali, menghadapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat stres sekali. Hidup semacam apa yang semacam itu? Itu jelas itu tidak tahu data diri. Dia menjadi orang lain dan mengerjakan sesuatu yang dia tidak suka. Walaupun dapat gaji sebatas yang dia sangka tanggal 1. Jadi tidak mungkin orang yang semacam ini akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Padahal Allah bilang, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Saya kasih tahu ya, ini bocoran aja sebelum workshop. Bagaimana caranya kita supaya mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Jangan menyangka. Ini saya baru kejadian ini barusan. Saya di sini, kemudian di sana istri saya. Kemudian Bang Wendy datang. Begitu Bang Wendy datang itu, ini tasnya itu nggak turun-turun, di sini aja. Buka, tutup lagi, buka, tutup lagi. Oh, kayaknya mau ngasih duit deh sama saya. GR saya, GR. Betul. Cerita, ya katanya saya dapat berkah. Kenapa? Saya berhasil memetakan orang di sebuah perusahaan sehingga mereka itu betul-betul happy ketika ditempatkan sesuai dengan minat dan bakatnya karena sudah diketahui data dirinya. Terus saya dapat berkah, ingin berbagi sama ayah. Ya udah, masih amplop tebel. Nah, apa coba? Itu namanya rezeki yang tidak disangka. Tapi kalau kita melakukan sesuatu selalu berharap dapat balasan, berarti kita sudah menyangka kita dapat balasan. Coba sekarang belajar melakukan sesuatu tanpa berharap balasan. Itu rahasia wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya itu disebut doa 1000 dinar. Makanya ada yang tanya sama saya, "Ayah, saya sudah baca ini 100 kali tiap malam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Ulangi lagi. Geser tasbih. Geser tasbih. Berapa? 200 ayat. Terus susah rezekinya karena dia itu cuman membaca dan mengulang-ulang, tidak mengamalkan ayat itu. Kalau ayat itu diamalkan sederhana. Saya pernah mengajarkan sesuatu sama Bang Wendy, dipraktekkan sama beliau. Saya juga tidak berharap apa-apa. Karena tidak berharap, kan datang itu amplop yang tebal itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Paham ya? Nah, jadi sebetulnya rahasia-rahasia seperti itu sebetulnya luar biasa kalau kita tahu. Makanya ada hukum like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa.
Nah, hukum itu sudah jadi hukum alam sekarang. Karena kita sudah punya pengalaman bahwa pikiran kita akan menarik apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran kita itu seperti magnet sebetulnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika kita belajar tentang data diri, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, untuk teman di kantor, dan menumbuhkan kompas kehidupan, saksikan saya, kita memiliki toleransi yang tinggi pada orang. Kenapa? Karena kita tidak mungkin lagi memaksakan kehendak kita. Misalkan nih, saya dengan Bang Wendy itu beda tipe. Kan saya jadi paham Bang Wendy, Bang Wendy jadi paham saya. Bukankah jadi toleran kan? Daripada marah, kan lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan, lebih bagus memahami. Karena sudah paham datanya. Ya sama seperti saya dengan istri saya. Ini kenalkan yang sana tuh istri saya. Saya dengan istri saya beda tipe. Tapi karena kita sudah tahu data diri dan sudah tahu masing-masing cara berpikirnya harus seperti apa, ya alhamdulillah. Akhirnya kita jadi tiap hari itu saling menghormati bahwa kita berbeda. Kan asik hidup seperti itu. Sehingga semua konflik itu dapat direduksi. Tidak ada lagi. Kita bisa hidup sejalan. Karena memang kita ini kan pasangan itu kiri dan kanan. Kiri dan kanan itu ya seperti sendal jepit, tidak sama. Kiri, kanan, kanan, kiri. Ya ketika dipakai bersama kan serasi. Coba sendal jepit kiri-kiri kan jelek. Atau kanan-kanan jatuh. Kalau kiri kanan asal bisa melangkahkannya jadi serasi. Jadi sebetulnya keserasian dalam rumah tangga bukan soal cocok tidak cocok, karena semua itu cocok kok. Kalau kita tahu data diri. Nah, yang terakhir, bisa sukses dalam pendidikan, sukses dalam keluarga, sukses dalam karir profesional. Kenapa? Kan kita tahu data diri kita dan kita tahu kekuatan diri kita di mana. Itulah penting. Nah, bagaimana kita tahu data diri? Ya tentu saja harus satu-satu ya Bang Wendy. Harus satu-satu. Dilayani satu-satu. Insya Allah. Nanti dibaca secara spiritual, dibaca secara saintifik. Kita gabungkan datanya. Wah, keren. Setelah itu gimana cara mengatasinya? Atasi dari sisi saintifik, atasi dari sisi spiritual. Sisi spiritual, tingkatkan terus kesadaran. Masuklah lebih dalam lagi, kita mengenal tubuh spiritual kita. Wah, itu holistik, luar biasa. Baik, itu. Terima kasih Ayah Bang Wendy. Nah,